sacawajena khotu me jaya manggalang utamang genawan dekang daman cati widang parang dameyo kaleto doso damo kamatutang mamang. Halaman 9. Sifat kebaikan Sangganusati. Supati pano bhagavato sawaka sanggem ojo pati pano bhagavato sawaka sanggem naya pati pano bhagavato sawaka sanggem samece pati pano bhagavato sawaka sanggem ya didang catari purisa yugani ata purisa bukala esa bhagavato sawaka sanggem ahuneo bahuneo dakineo anjali karaneo anyutarang punya ketang lokasanti sanggang jiwitang yawan nipanang saranang kacami yeca sangga ati taca yeca sangga anakatam pacu pana caye sangga akang wanda misa padam nati me sarenang anyang sanggo me sarenang parang etena sacawajena khotu me jaya manggalang utamang genawan dekang sanggang cati widutamang sanggeyo kaleto doso sanggo kamatutang mamang. Kita lanjutkan dengan beberapa khotbah Sang Buddha, nasihat Sang Buddha yang terkait dengan ketidakkekalan, yang terkait dengan kematian, yang akan berlaku kepada semua makhluk hidup tanpa kecuali, dengan kita baca syair 3 corak universal. Dibuka halaman 22. 22 kita baca bersama-sama. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin
serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Halaman 24. Syair seumpama gunung, kita baca bersama-sama. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji, dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Syair tentang kekayaan yang termulia, kita baca bersama-sama. Ia yang yakin pada tata gata, kokoh kuat serta tak tergoyahkan, mempunyai sila yang baik, disenangi dan dipuji oleh para Arya. Dia yang yakin pada Sangha, teguh lurus dan penuh perhatian. Mereka Sangha nyatakan ia tidak miskin dan tidak akan menderita di akhir hidupnya. Sebab itu keyakinan, sila, kepercayaan, dan penebusan pada Dhamma haruslah dikembangkan oleh orang bijaksana dengan selalu ingat pada Buddha Sasana. Halaman 26. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai, kita baca bersama-sama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati, kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang baik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan baik membawa kebahagiaan di masa depan. Tak lupa kita doa kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari rintangan, halangan, kesulitan maupun mimpi-mimpi yang buruk, dengan dibuka halaman 32. Syair untuk sanak keluarga, kita baca bersama-sama 32. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semua lenyap berkat kekuatan Sangha. Halaman 34.
34 Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam, setelah timbul akan hancur dan lenyap, bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Semua makhluk akan mengalami kematian, mereka telah berkali-kali mengalami kematian dan akan selalu demikian. Begitu pula aku pasti mengalami kematian. Keraguan tentang hal ini tidak ada dalam diriku. Kita baca bahasa palinya Pansukulagata Anicawata Sangkara. Anicawata Sangkara upacitwa nirojanti tesang upasamasyukon sabe sata marantica maring sucam marisareng tatewakam marisami nati me tasam sayo. Bukunya ditaruh masih di bawah. Telah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha lewat pembacaan Gatha Parita dan Sutta. Sabda Buddha yang pendek, sedang, dan panjang, yang terkait dengan ketidakkekalan, yang terkait dengan kematian, untuk memberikan pemahaman yang benar kepada keluarga yang ditinggalkan tentang hukum kematian. Marilah kita lanjutkan dengan sikap ning, sikap meditasi. Kita kembali akan bersama-sama mendengarkan sabda Buddha yang memberikan nasihat kepada kita semua untuk menerima kematian sebagai proses alami. Sikap ning, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengalami sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semua itu terjadi kebalikannya.
Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, pada kesempatan sore ini kami mengenang, kami memperingati, kami mendoakan untuk 3 tahun wafatnya almarhum Bapak Kusyowa yang meninggal tanggal 22 November 1919. Apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam surga bahagia maupun belum mencapai pembebasan, dengan kekuatan doa-doa yang kami panjatkan, dengan kekuatan timbunan kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dan dukungan dari semua pihak yang hadir maupun yang tidak hadir, dan sebagai ungkapan bakti dan hormat kepada beliau ketika beliau masih hidup, keluarga mempersembahkan sajian makanan-makanan yang terpilih. Semoga akan mengkondisikan arwah beliau untuk segera menikmati alam bahagia, dan setelah di alam yang berbahagia selalu memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan untuk melanjutkan perjuangan dan harapan-harapan yang belum sempat terwujud. Sabi Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu yang saya hormati, memberikan doa, memberikan perhatian lebih kepada keluarga yang telah meninggal. Ini ayah ya. Lebih-lebih kepada seorang ayah yang telah meninggal, yang sangat berjasa di tengah-tengah keluarga pada waktu itu. Ada hal yang sangat terpuji dan juga pernah dilakukan salah satu keluarga di masa kehidupan Sang Buddha. Pernah ada seorang pemuda yang baru saja ditinggal kematian oleh ayahnya. Sebagai seorang anak, dia berharap agar ayahnya ini masuk alam bahagia, alam surga. Maka si pemuda ini minta tolong kepada Sang Buddha agar dengan cara apa Sang Buddha bisa mengkondisikan arwah ayahnya untuk menempati alam bahagia. Kemudian Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk membawa 2 sarana, yaitu membawa minyak dan membawa batu. Kemudian diajak di sebuah kolam. Kemudian Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melempar batu di dalam kolam dan juga menuang minyak di dalam kolam tersebut. Kemudian Sang Buddha menyuruh pemuda ini lebih lanjut mengatakan, sekarang pemuda, undanglah rohaniwan-rohaniwan dari berbagai penjuru untuk datang ke sini untuk berdoa agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung dan minyak yang terapung bisa tenggelam di dasar kolam. Kemudian pemuda ini mengatakan demikian. Tidak mungkin Sang Buddha. Kenapa tidak mungkin? Karena sudah menjadi hukum alam. Sesuatu yang berat pasti akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan akan terapung di permukaan air. Kemudian Sang Buddha mengatakan, memberikan penjelasan, demikian pula pemuda, kalau semasa hidupnya ayahmu itu melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, akan menenggelamkan dia di alam-alam rendah. Apabila semasa hidupnya ayahmu melakukan perbuatan-perbuatan ringan, perbuatan-perbuatan baik akan membawanya ke alam bahagia, ke atas. Namun bukan berarti doa-doa yang dipanjatkan seorang kepada yang meninggal, harapan-harapan
yang hidup kepada yang meninggal agar seseorang arwah itu telah di alam bahagia tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air? Ada satu cara, yaitu dengan ditaruh di kapal atau di perahu. Itu sudah pasti berada di permukaan air. Demikian pula ilustrasi ini ingin saya untuk menjelaskan bahwa doa-doa, harapan-harapan keluarga, harapan-harapan yang hidup, doa-doa ini diumpamakan kita membuat perahu-perahu atau kapal-kapal untuk menaruh batu tadi, ya. Pasti seseorang dengan harapan besar, dengan keyakinan pun juga bisa membantu seseorang yang telah meninggal bisa terangkat di alam-alam surga. Di dalam agama Buddha kita kenal dengan istilah pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa bukan berarti bertambahnya kebaikan dari yang mati, berkurangnya kebaikan yang hidup. Istilah pelimpahan jasa bukan berarti ada sesuatu yang berpindah. Kalau istilah umum di pengadilan, istilah pelimpahan jasa itu kan ada sesuatu yang berpindah. Surat-suratnya sudah kulimpahkan, artinya ada dipindah tangankan. Namun istilah pelimpahan jasa tidak ada sesuatu yang berpindah, ya. Apa gunanya kita melakukan pelimpahan jasa? Bahwa seseorang yang meninggal itu tahu disimpatiki mereka-mereka yang masih hidup, keluarga-keluarga yang masih hidup. Dikasih persembahan ini, arwah seseorang yang meninggal juga tahu, oh saya diperhatikan, saya disimpatiki. Rasa disimpatiki, dikasihi, itulah yang membuat kondisi bahagia arwah itu. Kondisi arwah itulah, kondisi bahagia arwah itulah yang akan menentukan atau membantu arwah untuk menempati alam yang berbahagia. Jadi sebetulnya pelimpahan jasa ini adalah cara positif, ya, untuk membantu seseorang yang terlahir sekiranya di alam-alam rendah bisa membantu terlahir untuk di alam-alam bahagia. Itulah fungsi dan tujuan dari pelimpahan jasa. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, dijelaskan di dalam kitab suci ini istilah pelimpahan jasa, maknanya dikatakan di halaman 18 tadi. Sang Buddha mengatakan, demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semua ini semua menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia. Ada juga keyakinan pelimpahan jasa ini tercampur dengan kepercayaan atau tradisi-tradisi tertentu. Misalnya saja ada yang mengatakan demikian, nanti setelah selesai diberi untuk persembahan sajian ini dimakan, itu rasanya tidak enak lagi atau hambar, ya. Dengan satu keyakinan, setelah dipakai persembahan kepada yang telah meninggal, saripatinya itu sudah diserap oleh yang meninggal, maka rasanya itu berubah. Kita secara pasti, ya, tentunya tidak bisa mengatakan itu benar atau salah. Dalam kenyataannya, ya, saya sering tanya, sering ngasih juga makanan-makanan khas bekas persembahan-persembahan orang meninggal, baik itu secara pribadi maupun di umum ulambana itu, ya, sering saya tanya, gimana rasanya buah? Biasanya apel itu manis, ya, ini kok rasanya hambar. Kue juga seperti itu, kok rasanya hambar, ya. Dibawa pulang, ya, gimana keluargamu telah dikasih makan itu, rasanya gimana? Kamu tanya, enggak, kok rasanya hambar, biasanya itu kok manis. Nah, itu tentunya ini tidak bisa juga dibuktikan secara ilmiah, juga enggak bisa, tapi dalam kenyataannya seperti itu. Memang ada satu keyakinan di kalangan masyarakat kita Chinese, bahwa makanan setelah dipakai untuk persembahan leluhur itu biasanya berubah rasa karena ada keyakinan saripatinya sudah terserap oleh yang meninggal. Namun yang ingin disampaikan oleh Sang Buddha di sini bukan seperti itu yang disampaikan oleh Sang Buddha. Jadi arwah itu
disimpatiki dengan diberi persembahan-persembahan seolah-olah masih hidup, ya, disimpatiki itu rasa bahagia, rasa diperhatikan itulah yang mengkondisikan arwah mempunyai perasaan bahagia. Kalau sekiranya yang hidup atau yang ditinggalkan melakukan sebuah kejahatan, itu juga akan mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi menderita. Ada ungkapan surga dan neraka ayah kita itu sebetulnya sudah kita ciptakan keluarga-keluarga atau anak-anaknya. Contohnya kalau anak-anak itu berbuat jahat, berbuat nakal, kita sudah mengkondisikan orang tua itu memasuki neraka, menderita dia. Kalau anak-anaknya itu berprestasi, berbudi baik, sudah mengkondisikan orang tua itu batinnya, pikirnya ke surga, ya. Ini kan masuk akal juga dalam kehidupan ini, ya. Jadi orang tua ibarat melakukan satu perjalanan, kita berikan doa-doa, kita berikan persembahan-persembahan, ini alias membuat simpatik kepada orang tua yang mau bepergian. Dengan kita bekali doa-doa, dengan kita bekali saji-sajian sebagai simbol penghormatan kepada leluhur, akan mengkondisikan leluhur itu akan menikmati alam bahagia. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, 3 tahun bagi seseorang yang mempunyai rasa bakti dan hormat bukanlah waktu yang panjang, bukan waktu yang lama. Diceritakan dalam riwayat kehidupan Sang Buddha, Sang Buddha kurang lebih 42 tahun, ya, ditinggal mati oleh ibunya Dewi Mahamaya. Itu masih ingat ketika beliau mencapai penerangan. Setelah beberapa tahun beliau mengunjungi ibunya di salah satu surga, ya, di salah satu surga Tusita. Di situ Sang Buddha mengajar dharma, ya, mengajarnya di surga Tawatimsa. Ibunya terlahir di surga Tusita, surga lebih atas lagi, karena pertimbangan-pertimbangan tentu turun ke surga Tawatimsa mengajar Abhidhamma, dharma yang tertinggi untuk membebaskan ibunya agar betul-betul bebas mencapai nibbana. Dalam pengertian Buddhis, seseorang yang sudah telah di alam surga pun masih harus mendapat bimbingan agar mencapai pembebasan, yaitu nibbana. Secara pasti kita tidak tahu orang tua saat ini terlahir di mana. Namun kegiatan pelimpahan jasa, kegiatan membaca kitab suci, membaca dhamma ini adalah ada gunanya untuk mendukung orang tua kita. Sekiranya terlahir di alam penderitaan, bisa membantu orang tua kita segera mengkondisikan batinnya untuk terlahir di alam yang lebih berbahagia. Semoga dengan selesainya pelaksanaan doa-doa dan pemberian saji-sajian yang kita lakukan pada kesempatan sore ini, keluarga yang ditinggalkan, putrana dan putrinya mempunyai kelegaan, mempunyai kepuasan karena telah menunjukkan bakti dan hormatnya kepada yang telah meninggal, yaitu orang tua yang pernah berjasa di tengah-tengah keluarga. Selamat jalan almarhum Bapak Kusyowa. Semoga arwahmu benar-benar segera mendapatkan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan di alam yang sedang ditempatinya. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita lanjutkan dengan pelimpahan jasa dengan dibuka buku halaman 33 dan 34. 33 dan 34. Nanti almarhum Bapak Tosewa, ya, titik-titik itu kita baca bersama-sama. Dalam segala kerendahan hati kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini
kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhum Bapak Kosewa. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhum Bapak Kosewa. Dengan segala pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma, semoga beliau segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memulih berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Mahasata. Semoga para dewa, para Brahma dan para makhluk suci memberikan pelindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah seluruh rangkaian pembacaan doa peringatan 3 tahun ini. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga almarhum segera menikmati alam surga bahagia maupun mencapai pembebasan akan segera menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu. Ya, udah mau foto bersama.